tadi. Nah, jika matinya hati karena kesibukan dalam urusan duniawi, dapat dirasakannya menghancurkan dan merugikan dirinya pada saat ajal menjelang. Kira-kira bergunalah lagi sudah sakit, sudah keras. Nah, kayak kita tadi hendak sakaratul maut. Nah, maka ada zikir kadada huruf kadada suaranya, zikir kadada huruf suaranya diam, diam. Cuma kada mensutukan Allah tuh ingat ngarannya. Zikir nang kadada huruf, tidak ada suaranya, kadada huruf kadada puji, kadada bunyi, itu namanya diam. Karena diam itu pangkal segala ibadah. Tapi tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu apapun, diam. Kada mensekutukan Allah. Kalau diam mikirkan segala macam, nah lain tadi. Nah, makanya paling tidak engkau tadi melihat akan wujudnya Allah. Wujudnya Allah aja yang dipandang. Wujud daripada zat Allah Subhanahu wa taala aja yang dipandang ketika melihat sesuatu tadi. Nah, ketika beramal ibadah, ketika nak salat, muka takbir, yang dipandang wujudnya Allah aja. Allah. Wujud adanya Allah aja, nah wujud daripada zat Allah aja yang dipandang. Jangan memandang yang lain. Kemudian yang dipandang hanyalah Allah aja. Yang nampak kepada wujud, yang maujud ini. Yang dipandang apa? Af'al Allah aja. Allah. Yang dipandang tuh hanya perbuatan Allah. Yang dipandang tadi hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Yang memandang tadi siapa? Tentu yang punya akal. Yang memandang wujud, yang ada tuh hanya zat Allah semata-mata. Yang ada tuh hanya perbuatan Allah semata-mata tuh tidak lain daripada af'al Allah juga. Kadada tuh sholat tadi rianya, tidak ada tuh sholat tadi ujubnya, tidak ada tuh sholat berbangga diri, sombong diri, atau sholatnya terdinding dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa tuh si mukmin tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika dia duduk tadi yang dipandang tuh wujud daripada zat Allah. Yang dipandangnya tuh ketika duduk tuh Allah juga. Ketika berjalan sama ketika berjalan. Nah, yang berjalan tadi yang nampak itu adalah zat daripada wujud zat Allah Subhanahu wa taala juga. Wujud zat Allah juga itu yang dipandang. Ketika berjalan tadi yang dipandang, yang nampak kepada dirinya dan kepada alam itu adalah af'al perbuatan Allah juga. Bukan lagi dirinya, karena dirinya hanya sebagai mazhar saja. Hanya sebagai sandaran, hanya sebagai kenyataan daripada wujud zat Allah. Daripada af'al perbuatan Allah. Maka kata Rasulullah, pangkal dari ibadah adalah diam. Diam aja dalam beramal tadi, dirinya diam. Cuma diamnya adalah emas. Yaitu diamnya tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu apa jua pun. Maka derajat di 70 derajat dibanding orang nang ahli ibadah. Diamnya aja. Tapakurnya aja. Kemudian dia bicara tadi, dia pandang kepada dirinya tadi, kepada wujud Allah itu, maka yang terbit kepada dirinya itu adalah sifat Allah juga. Yang ada tuh sifatullah juga dipandang kepada diri tadi. Sifat Allah juga itu. Af'al Allah juga itu. Nah, sedikit jamalnya Pak, kada mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu cukup. Nah, bicara apa termasuk kalam subhanallah, alhamdulillah. Nah, bila kita nang memuji Allah tadi, mana kita sombong tadi, tujuakan pada selain Allah, mengharap pahala pulang baca subhanallah, maha suci Allah. Tapi mengharap pahala yang berlipat ganda. Allah 15.000 kali semalaman.
lalu terbayang pahala yang begitu banyak. Nah, pahala terus nih. Karena kita pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau hendak khusus tasawuf, ilmu makrifat malam apa tuh? Malam Selasa. Nah, sungguh manusia mulai lalai apabila ajal datang menjelang, barulah dia sadar. Jadi itu ibarat orang yang tidak merasa sakit apapun saat takut atau mabuk. Jadi orang mabuk tadi, orang saat ketakutan itu tidak ada rasa sakit. Karena rasa sakitnya hilang dengan orang mabuk. Nah, orang operasi itu disuntik apa tuh? Morfin ke apa biusnya tuh? Nah, kalau tahu kita jetnya apa tuh Bang Iwan? Disuntik obat bius tadi mabuk dia tak sadar diri kan dibelah tuh pada sakit. Nah, itu istri kita kan masih kada sakit sama sekali kan rahat. Coba rahat sadar. Kada teriak-teriak kan. Nah, jadi waktu mabuk tadi. Begitu pula mabuk kepada dunia, mabuk ke dunia kada rasa penyakit ujub riya ini kada terasa. Karena kita mabuk beramal tadi, cuma amalnya urusan dunia, mencari pahala aja, numpuk pahala banyak-banyak. Bagus saja numpuk pahala, cuma jangan syirik dan riya tadi. Numpuk pahala. Orang di dalam beramal ibadah tadi sebagai hamba kerjakan aja apa yang disuruh Tuhan, kerjakan. Cuma di dalam mengerjakan amal ibadah jangan ujub riya. Apalagi sombong, apalagi membanggakan. Nah, aku belum tadi bisa istri gue bisa mengerjakan ini sholat tahajud. Berbangga diri, berbangga hati dapat melaksanakan amal ibadah. Padahal bagus sholatnya tadi cuma bangga diri, ada kebanggaan tersendiri. Masih ingat kemarin ada berbangga salah keturunan sama juga lawan Tuhan, ada ujub riya juga. Merasa diri darah biru kah, darah apakah, kada tahu kita. Artinya bangga diri aku keturunan ini dan itu. Lalu ada kebanggaan di diri kita, sama juga. Ujub riya itu sama. Amal ibadah apapun yang dikerjakan dengan pondasi ujub riya atau syirik yang tersamar, amal ibadah tadi akan sia-sia kita kerjakan. Jadi amal ibadah yang kita kerjakan didasari dengan ujub riya, termasuk syirik yang tersembunyi karena ada kebanggaan tersendiri kepada diri kita. Banyak aku ini keturunan ini nah, darahku ini misalnya darah biru kan dan lain sebagainya, lalu merasa berbangga diri, merasa lebih agung, lebih mulia daripada yang lain. Termasuk pula hal demikian tadi. Maka bila kita berperilaku demikian, maka kita termasuk golongan orang yang mensekutukan Allah, dengan segala sesuatu. Perasaan aja. Nah, perasaan kecintaan, ada kebanggaan selain daripada Allah, ada yang dinomorsatukan. Ada kebanggaan kecintaan pada termasuk kepada darah yang mengalir, darah keturunan siapa. Kada merasa lebih mulia daripada orang lain. Sama aja dengan ujub riya. Orang ujub riya itu minta lihat orang, minta dengar orang. Kada ini hijbun tadinding diri lantaran karena darah dan daging ini yang menjadi dinding antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Darah dan daging ini merasa engkau adalah makhluk yang mulia dibanding yang lain dan lain sebagainya tadi. Ini hijbun tadinding diri dengan Allah. Nah, maka kita tadi cepat-cepat beristighfar. Karena ada dosa syirik yang tersembunyi pada diri. Beristighfar diri kita, astagfirullahaladzim. Dosa dan kesalahan
Karena memandang ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih mulia selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Babangga diri juga ini. Bangga diri jua pun tadinding. Kulitku, darah dagingku lebih bagus daripada engkau. Ya kabejap. Nah, siapa yang menakan si Dalang juga. Nah, Dalang jangan pemain tadi. Jadi berhentilah kita menipu diri kita sendiri tadi. Berhenti menipu diri sendiri. Bukan pakaian yang bikin mulia. Bukan ini dan itu, tetapi adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha agung. Karena tauhid itu murni, yang wujud itu Allah aja. Engkau pandang ada yang selain daripada Allah, wujud munina ada selain daripada Allah, atau zat daripada dirimu, daging dan darah ini yang lain daripada selain Allah, maka jatuh engkau dalam lumpur murtad namanya. Syirik, engkau menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Tak peduli sorbannya sebesar apapun tadi. Nah, tak dinding dengan Tuhannya. Orang kadang mengenal Allah lalu beritik buta. Betaklid buta. Karena kadang melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya memandang ada wujud lain, ada zat lain yang mengandung daripada dirinya. Diri kita tuh asalnya dari apa? Dari mana diri kita berasal? Kemana diri kita akan kembali? Tapi itulah dunia. Kesibukan dunia, kesibukan kita mencari populer, mencari terkenal, dan lain sebagainya tadi, daripada dunia. Karena kalau kada demikian mungkin kita kada dipuji orang, kada dicintai orang, kada disayangi orang, kada dikasihi orang. Karena derajat daripada manusia tadi, karena kadang-kadang kita hendak minta puji, hendak minta sembah daripada orang lain. Itu diri kita. Cukup-cukup diri yang dahulu sudah seperti itu, masih juga hendak ada ingat mati kah? Tadi, arti sibuk kepada dunia apa? Sibuk mencari selain daripada Allah. Membanggakan selain daripada Allah itu tak masuk juga. Tak masuk juga. Ada tertinding dengan segala sesuatu berupa kecintaan, kebanggaan yang tersamar. Sehingga menjadi dinding hijab diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong aja gawian, bajunya bagus. Bajunya rapi, tapi sombong di hadapan Tuhan. Sombong di hadapan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan. Sombong. Kata-katanya aja. Marilah beriman dan bertakwa kepada Allah. Marilah meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah. Lalu kita sombong tadi jalan atas muka bumi. Seolah amal kita yang paling banyak. Seolah-olah amal kita yang paling bagus. Seolah-olah darah daging kita yang paling mulia dan paling agung di atas muka bumi. Aku nih bang, kada ada lain. Merasa babang diri. Ada kecintaan lain selain daripada Allah. Karena kesibukan dunia tadi. Coba kita pandang kepada wujud diri ini tadi. Pandang. Dalam tauhid yang mewujud, yang ada tuh hanya wujud Allah. Yang ada tuh hanya zat Allah semata. Yang ada tuh hanya afal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terhindarlah engkau daripada syirik, daripada mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sesuatu. Ya kalau manusia bisalah ditipu-tipu. Tapi Tuhan maha mulia, maha mengetahui segala sesuatu. Apapun bisa kita sembunyikan, kebohongan, kejelekan diri kita, bisalah kita tutup-tutupi. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu. Karena Allah adalah maha dekat dengan diri kita tadi. Allah dekat dengan diri kita.
Nah, jadi sesungguhnya manusia mulai lalai apabila ajal datang menjelang. Barulah ia sadar. Jadi kita hilang rasa takut, hilang rasa mabuk tadi ketika ajal datang menjelang. Nah, seperti ajal datang menjelang. Nah, sudah selesai disuntik bius tadi, sadar. Belah 52 kali pasti teriak-teriak sakit karena sadar. Begitulah ketika kita menjelang ajal, hendak mencari Tuhan tadi. Nah, atau sudah dalam liang lahat mencari Tuhan. Kemana lagi di alam dunia kada hendak mengenal Tuhan tadi. Nah, jadi sedikit malam ini hikmah daripada begitu pula hati jika tidak diisi dengan ilmu, Al-Quran dan hikmah atau sunnah, maka dalam 3 hari maka matilah hati itu. Jadi kita kaji kepada diri kita, nah, dengan tauhid tadi, dengan musyahadah tadi. Jadi dengan tauhid dan musyahadah itu jalan supaya dirimu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melihat dan menyaksikan Allah, menyaksikan zat Allah, sifat Allah, asma Allah dan af'al Allah, itu musyahadah. Kemudian tauhid menghampirkan diri kepada sifat-sifat Allah yang Maha Esa tadi. Di tauhid itu yang tunggal, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia tidak bisa mengesakan Tuhan, karena Tuhan itu Maha Esa. Sebelum kita ada, Tuhan ada. Nah, sebelum ada sesuatu, sebelum ada huruf, ada bunyi, ada suara, Tuhan sudah ada. Sudah sedia sifatnya. Jadi bukan kita yang mengesakan Allah. Nah, tetapi Allah sendiri yang Maha Esa tadi. Kita hanya hampirkan paham, yaitu dengan ilmunya Allah, ya tadi, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya. Lalu kalau kita hendak selamat pula, nah kadang mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Jelas tadi pijak, lalu jalannya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ilmu dan hikmah. Jadi Al-Quran daripada Allah. Kalau daripada Nabi itu sunnah namanya. Nah, jadi sunnah itu gerak dan diam bicara Nabi itu sunnah. Gerak Nabi, diam Nabi, bicara Nabi itu sunnah. Atau kalau kita kaji di dalam ilmu ma'rifat, kaji kepada diri tadi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak, Allah yang tahu akan sesuatu, Allah yang hidup, yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata itu Allah. Atau yang hayun, yang hayat sifat Allah yang maha hidup, maka kita musyahadah kepada diri, pandang kepada diri bahwa yang hidup itu adalah sifatnya Allah. Pandang kepada diri tadi. Nah, jadi diri kita masih ingat laksana kapal. Laksana kapal, ingat ya kapal nih kapal. Lalu bernama siapa? Nah, lalu bernama kapal ini Junaidi. Junaidi hendak selamat, maka berpeganglah dia kepada nahkoda. Nahkoda diri yang maha melihat atau yang maha hidup itu Allah Subhanahu wa taala. Yang maha berkata-kata, maha berkalam. Kemudian berpeganglah engkau kepada Muhammad Rasulullah, hambanya Allah, yang jadi juru kemudi di belakang. Nah, kapal kan ada kemudi untuk menggerakkan ke kiri, ke kanan. Nah, menggerakkan kapal ke kanan, ke kiri. Itu sunnah. Sedangkan daripada Allah tadi, daripada firman kalam-kalam Allah. Jadi Al-Quran itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat itu adalah di dalam mushaf yang kita baca. Nah, yang 6.666 ayat. Nah, kalau masalah menentukan ayatnya 1.666 ayat, ada yang kurang 6.600 ayat. Ini tadi ada yang kurang.
Dan ada yang membulatkan 6.666 ayat, silahkan ditengok keterangannya itu. Kita tidak menjelaskan perihal kenapa Al-Quran ini ada yang menghitung kurang, ada yang membulatkan 6.666 ayat. Nah, ada yang 30 juz itu. Nah, tetapi ada Al-Quran yang tersirat. Yang tersirat itu kepada wujudnya. Yang tersirat itu kepada zatnya. Jadi Al-Quran itu tersirat. Nah, ada yang tersurat kan sudah tahu beberapa surat. Nah, surat daripada Allah Subhanahu. Yang tersirat itu kitabul wujud atau kitabul wujud. Kitab yang mawujud tadi, kitab yang adanya yaitu hayun, kitab yang hidup. Hayun itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang artinya maha hidup. Kata Imam Al-Ghazali, kami mengambil ilmu dari yang hidup. Yang hidup tadi apa? Dari hayun. Yang maha hidup. Hayat artinya hidup. Hayun adalah maha hidup. Itu Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Dan sifat yang hidup tadi, kalau bagi orang yang menuntut ma'rifat tadi, kalau nyebut musadah, dipandangnya kepada dirinya dan dipandangnya kepada alam, bahwa nampak sifat si hayun, sifat si hayat itu nampak kepada dirinya. Jadi sifat hayun, sifat hayat, sifat yang hidup seperti kuasa, berkehendak, tahu akan sesuatu, melihat, mendengar, berkata-kata yang nampak kepada diri itu, itulah sifat si hayun. Sifat yang maha hidup, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada wujudnya, begitu pula zatnya. Jadi zat tadi menunjukkan bahwa adanya si hayun, si yang maha hidup. Nah, jadi yang maha hidup yang jadi juru kemudi di diri ini Bejab. Nah, jadi juru kemudi. Apa? Jadi nahkoda itu yang mengatur, yang memelihara daripada diri manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku yang mengatur dan memelihara diri engkau manusia. Menguasai, mengatur, memelihara siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Malikin nas, yang jadi raja kepada diri engkau manusia. Manusia ini kan kapal tadi. Nah, atau wayang kah saraja, ini kapal aja tadi. Yang jadi raja tentu nahkoda. Nah, yang jadi raja kan nahkoda. Kalau jadi nahkoda, kalau kada mau ikut aku, silakan pejak keluar. Ditimbai orang ke laut, kena dibrau. Kan jadi raja di kapal ini siapa ya? Nahkoda, malikin nas. Malik tadi adalah aku, kata Allah, yang jadi raja kepada diri engkau manusia. Nah, kita nih kapal tadi, kalau hendak selamat tentu berpegang kepada Malik, kepada nahkoda, yang mengatur, yang melihara kapal. Yang mengatur kapal, yang memelihara kapal. Kapal rusak kan, masuk angin kapalnya, dikasihnya jamu supaya kapalnya ini kan kalau kena angin terus masuk angin kapal. Nah, kadang-kadang asam lambung kapalnya kan kena. Nah, kan kapalnya kadang-kadang kakinya sakit, kena asam urat, lalu diobati. Siapa yang mengobati? Tentu yang mengatur, yang memelihara sang nahkoda kapal, yang jadi raja. Ini yang memelihara. Nah, jadi saking cintanya nahkoda kepada kapalnya dipelihara, dirawat. Nah, lalu diberi nahkoda obat kapalnya tadi. Nah, dicat warnanya. Rambutnya pindah putih, lalu dicatnya kan. Nah, hitam lagi kah, dipirang kah Bejab? Nah, ya kata kapalnya sudah tua kan. Nah, kapalnya sudah tua. Ada yang sudah keropos, sudah atapnya, dindingnya, kadang-kadang lantainya. Nah, ya kakak, nah, tawa kayak gitu. Nah, jadi yang memelihara ini sang nahkoda, yang maha hidup. Kalau yang mati memelihara diri mana bisa? Yang hidup yang memelihara diri, yang memelihara kapal tadi adalah yang hayun, yang maha hidup, yang pemilik hidup.
yaitu aku, kata Allah, yang menjadi raja kepada kapal tadi, kepada diri manusia. Nah, jadi manusia kalau hendak selamat berpegang kepada Allah, kepada Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah tadi apa? Nah, sebagai hambanya Allah, pesuruhnya Allah yang jaga kemudi kapal nih tadi. Kalau nahkoda menyuruh ke kanan, kanan, kata kanan. Siapa yang menggerakkan kapal ini tadi? Ialah pesuruhnya Allah, ialah hambanya Allah. Jaka kasihnya Allah lalu digerakkan kanan. Engkau tadi apa ya? Kapal. Bisa apa kapal? Yang jadi nahkoda Allah. Yang jadi pesuruh nahkoda ialah si hambanya yang bernama Muhammad tadi. Nah, maka berpeganglah kepada Allah, kepada Muhammad Rasulullah. Berpegang kepada yang hidup, si Hayun dan si Hayat. Bukan berpegang kepada sesuatu benda yang mati kada. Artinya engkau berpegang, kau ambil ilmu daripada yang hidup, yaitu si Hayun yang hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan engkau berpegang kepada Muhammad Rasulullah, hambanya Allah, pesuruhnya Allah. Maka kita di dalam ikrar dua kalimat syahadat, ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul tadi. Asyhadu alla ilaha illallah. Naik saksi aku tiada Tuhan melainkan hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Naik saksi aku bahwasanya tiada naik saksi aku bahwa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Jadi Muhammad tadi adalah pesuruh Allah, atau Nabi Muhammad adalah rasul utusannya Allah. Nah, jadi saksian tadi, jadi kapal itu sebagai kenyataan Allah, sebagai kenyataan Muhammad Rasulullah. Jadi diri kita manusia itu kenyataan Allah, kenyataan af'al Allah, dan kenyataan perbuatan hambanya Allah, yaitu Muhammad Rasulullah. Jadi kalau hendak selamat diri berpegang kepada Allah dan Muhammad Rasulullah, berpegang situ yang hidup. Lalu siapa namanya malaikat? Beranikah malaikat kena jam nanya? Nah, tak ditanya lagi malaikat tadi. Nah, apa namanya malaikat? Kalau kita berpegang kepada Allah, berpegang kepada Muhammad Rasulullah. Siapa yang maha mengatur, yang maha memelihara? Siapa ikutanmu? Ya Muhammad Rasulullah. Ikutanmu adalah Muhammad Rasulullah, pesuruh Allah tadi. Nah, jadi berimam, imamnya tadi. Jadi yang jadi nahkoda tuh yang juru kemudi, sebagai nahkoda yang mengatur, memelihara daripada diri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tadi berpegang kepada Muhammad Rasulullah. Sunnah tadi, sunnah Muhammad Rasulullah itu gerak, diam, bicara. Nah, kita hampirkan diri kepada Muhammad Rasulullah. Nah, ini kajiannya lah, kajian hakikat, kajian ilmu ma'rifat. Nah, kajiannya tadi, kajian kita atau pelajaran kita ini berhubungan dengan ilmu ma'rifatullah, ilmu hakikat tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa diberikan Al-Quran kepadanya, lalu ia memandang ada sesuatu yang lain yang lebih baik darinya, berarti ia telah menghinakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Rasulullah, adakah yang lebih baik daripada membaca Al-Quran?
Lalu Nabi menjawab, adakah manfaat Al-Quran selain dengan ilmu? Jadi para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah yang lebih baik daripada membaca Al-Quran? Adakah yang lebih baik daripada membaca Al-Quran? Lalu Nabi menjawab, adakah manfaatnya, kata Nabi, membaca Al-Quran? Adakah manfaatnya Al-Quran selain dengan ilmu? Jadi Nabi menjawab, adakah manfaat Al-Quran selain daripada ilmu? Tentu tak ada berguna Al-Quran tanpa dengan adanya ilmu. Kecil yang kada tahu apa-apa, membaca kada bisa, menulis kada bisa, apa gunanya Al-Quran tadi? Hanya jadi perhiasan, lalu dianak di atas hari kan Bejab. Karena kada bisa membaca, kada bisa nulis, taruh Al-Quran di atas lemari supaya mengusir setan atau jadi pajangan, jadi hiasan. Nah, coba tadi berilmu, paling tidak bisa membaca, bisa memahami sedikit. Nah, misalnya tadi qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku yang mengatur, memelihara, menguasai engkau manusia. Kalau kadang ngerti malikin nas, aku yang jadi raja kepada diri manusia. Nah, kalau kada bisa baca, kada mengerti, orang lain barang membacakan. Ya kata orang lain barang nanti membacakan, orang lain barang yang menjelaskan. Yang mendengar atau yang menuntut ilmu tadi, yang mengajar ilmu, bila kada mengajar ilmu, yang belajar. Kalau juga kada yang ketiganya menyukai orang yang menuntut ilmu, menyukai orang yang belajar. Itu keterangan lain. Jadi malam hari ini tadi diantaranya hikmahnya kepada ma'rifat kepada diri. Begitu pula hati jika tidak diisi dengan ilmu, Al-Quran, dan hikmah dalam 3 hari, maka matilah hati itu. Tentu ini bagi orang yang berilmu tadi. Nah, kalau punya Al-Quran aja, punya hadis saja banyak kita hadis Sahih Bukhari Muslim, Al-Quran. Banyak punya, lalu jadi apa? Jadi hiasan aja. Ya kabejap jadi hiasan di atas lemari. Berdebu-debu sudah. Berdebu. Jadi Al-Quran itu bermanfaat dengan adanya ilmu. Nah, dengan adanya ilmu tadi, lalu Al-Quran tadi banyak manfaatnya. Seperti malikin nas, jar Tuhan, aku yang jadi raja kepada diri engkau tuh aku. Nah, lalu jar Tuhan, aku yang mana? Surah Al-Baqarah ayat 186. Katakanlah bila ada yang mencari aku dekat. Ditambah lagi surah An-Nas, surah penutupan Al-Quran, surah terakhir. Malikin nas. Aku manusia yang jadi raja pada diri engkau tuh nah. Yang jadi raja kepada diri manusia tuh nah aku. Akunya di mana jar Tuhan? Akunya dekat surah Al-Baqarah ayat 186. Katakanlah bila ada yang mencari aku tuh dekat. Kalau aku dekat, berarti kalamnya dekat juga. Ya kabejak. Kalau aku dekat, yang di aras, yang di kursi, yang di mana-mana. Nah, Nabi Musa ketemu Allah Ta'ala di mana? Jadi akunya dekat, jadi raja pula. Nah, mana aku dekat, Tuhan tadi aku dekat. Ya, mana jadi raja pula. Saking dekatnya, kalau kada berilmu, maka kada bisa melihat menyaksikan Allah. Saking dekatnya tadi. Saking dekatnya Tuhan dengan diri kita. Aku lebih hampir daripada urat leher engkau. Jadi kalau hendak selamat, maka berpeganglah engkau kepadaku. Aku yang jadi raja tadi, yang dekat kepada diri engkau. Maka hendaklah engkau berpegang segala kalamku tadi. Maka bila hati dipenuhi ujub riya,
dipenuhi penyakit-penyakit hutbun dunia tadi, kada bisa mendengar segala ilham petunjuk Allah langsung kepada diri itu, kada bisa mendengar, bisa melihat, menyaksikan segala petunjuk Allah. Pada dirimu sendiri, apakah engkau tidak melihat tanda-tanda kekuasaan, kebesaran Allah? Jar Tuhan tadi, jarku, jar Tuhan, aku, jar Tuhan lah. Kada melihatkah engkau dengan tanda-tanda kebesaran kekuasaanku kepada diri engkau tuh nah? Kada melihatkah segala kalamku, segala petunjukku, segala ilham hidayah tadi yang kuberikan kepada engkau? Kada sadarkah engkau wahai manusia yang jadi raja kepada diri engkau tuh? Aku kata. Lalu hendak bertuhan siapa lagi? Jar Tuhan, hendak bertuhan selain daripada aku. Kalau bertuhan selain daripada aku, kalau kata Tuhan kepada Nabi Musa apa? Cari Musa, bila ada Tuhan selain aku, cari dah. Cari engkau bila ada Tuhan tuh selain daripada aku, cari Tuhan lain. Jangan tinggal di bumiku. Nah, jangan tinggal di singgasana kerajaanku. Cari engkau bila ada Tuhan selain aku, cari yang lain. Nah, lalu kata Tuhan apa? Annani anna la ilaha illa anna fabunni wa aqis salata li dzikri. Nah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain daripada aku, ya Tuhan. Maka dirikanlah solat untuk mengingatku. Nah, artinya solat itu supaya ingat lawan aku. Jangan mensekutukan aku dengan segala sesuatu. Nah, jadi cukup aja sedikit amal ibadah bagi orang yang berilmu tadi, cukup daripada banyak-banyak amal ibadah, daripada syirik riyadi, maka jadi dosa dan kesalahan kepada diri kita. Kada cukup amal ibadah kita yang baik kalau kita kada berpegang kepada Allah, kepada Muhammad Rasulullah. Jadi karena Tuhannya dekat dengan diri tadi, begitu pula Muhammad tadi adalah Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu, Nur itu nama Allah, Muhammad nama Allah juga mulia terpuji. Masih ingat kemarin dalam kajian Ma'rifat, Muhammad itu adalah sifat Allah juga. Sifat Allah, nama Allah juga daripada Muhammad tadi. Nah, maka kita tadi hendak selamat berpegang kepada Allah, berpegang kepada Muhammad Rasulullah, kalam Allah dan hadis Rasulullah. Jadi Allahnya sebagai nahkoda kepada diri, Muhammad itu sebagai ikutan kita. Kalau Allah memerintahkan ke kanan, kalau tadi apa? Nah, jadi ada hamba Allah, pesuruh Allah. Yang memerintah tuh aku, kata Allah. Yang kau perintah tuh diri engkau, wahai hamba. Nah, si manusia tadi, diri kita tuh adalah kenyataan Allah, kenyataan Muhammad Rasulullah. Jadi kalau hendak selamat, pegang kepada Allah, pegang Muhammad Rasulullah. Kata yang maha hidup tadi, kanan, pejab, kanan. Siapa yang menggerakkan nih? Yang menggerakkan nih tadi adalah hambanya Allah. Nah, hambanya Allah menggerak. Nah, si diri Muhammad tadi. Nah, jadi diri Muhammad, nah, ke kanan, kanan, kiri, kiri. Pejab. Nah, berdiri pejab tadi. Maka diri pejab tadi nampak tanda-tanda keagungan kebesaran Allah. Nampak kepada diri engkau, mengapa engkau tidak melihat kepada dirimu sendiri tanda-tanda keagungan dan kebesaran Tuhan? Aku jadi Tuhan, jadi raja, aku nang dekat pada diri, nang mengatur pula, nang memelihara pula, nang kau sembah pula. Aku, coba taati aku, jangan mensekutukan aku dengan segala sesuatu. Nah, jadi si aku tadi yang memerintah kepada diri tadi. Si aku nang bernama Allah. Kemudian engkau nang menjalankan perintah, itulah hamba nih diri Muhammad. Nah, jadi laksana kapal tulisannya Nadi, kapalnya besar. Kapalnya tulisannya Nadi. Padahal nah tadi yang berpegang tadi, nah itu berpegang kepada Allah, karena dirinya kenyataan Allah, kenyataan Muhammad. Nah, lalu kapalnya itu Nabi.
Yang memerintahkan ke kanan itu Allah. Yang mengerjakan ke kanan tadi hamba. Misalnya hari ini ke pasar. Pasar jam 6 berangkat pasar. Yang meminta tadi siapa? Itu aku, kata Allah. Yang melaksanakan perintah siapa? Si hamba. Lalu kelihatan apa Allah lawan diri si hamba, perbuatan hamba, lawan af'al Tuhan tadi menjadi nyata kepada diri si insan manusia. Lalu Pak Ijapang dilihat tadi majhar tadi. Sandaran, kenyataan daripada Allah, kenyataan daripada diri si hamba. Lalu bersaksi ya wajib asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melihat menyaksikan Allah dan melihat kerasulan Muhammad Rasulullah. Nampak pagi siang malam lalu diam. Karena dengan ilmu kadang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sesuatu apapun selamat engkau. Jalan. Ya kan kapal dilihat dari jauh kapal, padahal siapa tuh? Tukang mesin di belakang yang jaga kemudi, kanan kiri. Yang nakoda tadi, mantau di depan. Hari ini hujan, kada usah berangkat. Jadi kada berangkat ke hulu lebuh kapal. Kalau kita melihat dari jauh, memang kapal dengan sendiri, tak ada siapa-siapa. Kapalnya besar tadi. Nakoda dan pesuruh ini dekat dengan diri, tidak berjarak, tidak bertempat. Kalau ada di hati, lah jangan disebutkan di hati. Kalau nanti disebutkan di pengerasa, engkau betulan pengerasa. Tidak bertempat di hati, aku tadi tidak di hatimu, di luar hati, di dalam hati, di dalam diri, di luar diri, cuma aku yang jadi raja. Jangan dicari lagi ya Tuhanku, aku dekat. Kalau hendak selamat, berpegang kepada Allah, berpegang kepada Muhammad Rasulullah. Bukan berpegang kepada sesuatu benda mati, ingat-ingat. Bukan berpegang kepada sesuatu benda yang mati. Jadi manfaat Al-Quran itu akan jelas, kata Rasulullah tadi, dengan ilmu. Adakah manfaat Al-Quran selain daripada ilmu? Adakah manfaat Al-Quran selain dengan ilmu? Karena para sahabat tadi bertanya, wahai Rasulullah, adakah yang lebih baik daripada membaca Al-Quran? Lalu Nabi menjawab, adakah manfaatnya Al-Quran selain dengan ilmu? Selain daripada ilmu tadi. Sudah capek kah? Jadi malam hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini pengajian kita. Semoga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Semoga terus giat, rajin menuntut ilmu makrifat tadi. Ya, kepada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mohon maaf yang sedalam-dalamnya bila terdapat kesalahan dan kehilapan, baik tutur kata, tutur sapa, ataupun isi materi kita ada yang salah atau keliru, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Daripada diri kita sendiri, kita lihat dan saksikan semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kita pun akan kembali kepadanya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Selamat malam. Assalamualaikum.